akan membawa manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, setelah tadi saya sebutkan juga tata tertib untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menyempurnakan syariat untuk para hambanya melalui risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini di mana aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Orang Yahudi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mereka mendengar ayat ini, mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laqad nazalat fiikum ayatun law unzilat fina laja'altahu 'idan." Telah turun satu ayat di tengah kalian, andaikan ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya, ayat apakah yang kalian maksud? Kemudian Yahudi itu mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Maidah, ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW telah disempurnakan oleh Allah. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa syariat yang disampaikan oleh Musa itu tidak pernah ada pernyataan Allah telah menyempurnakannya. Sebagaimana pula syariat yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam, baik dalam, kalau Musa dalam Taurat, Isa dalam Injil, di sana tidak ada pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat mereka. Satu-satunya kitab yang di situ Allah tegaskan dengan pernyataan bahwa Allah telah menyempurnakan syariatnya hanya ada dalam Al-Quran. Sehingga mereka iri dengan syariat yang dimiliki oleh kaum muslimin, sampai mereka mengatakan, andaikan ayat itu turun kepada kami, artinya andaikan ayat itu ada di Taurat atau ada di Injil, yang itu merupakan dua kitab suci Bani Israel, maka kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya. Dan bagian dari kesempurnaan itu adalah adanya ahkam al-fiqhiyah, berbagai macam hukum fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, tabi'in kepada generasi tabi'in, dan begitu seterusnya, sampai kepada para ulama generasi di zaman kita. Kemudian kita bisa membaca bagaimana ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih itu, melalui karya-karya mereka, termasuk diantaranya adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitabi wa Sunnah, fikih muyassar dalam pandangan dalam keterangan Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini ditulis oleh nukhbatun minal ulama, sekelompok ulama, dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Karena itu di bagian awal kitab ini ada muqaddimah yang disampaikan oleh Menteri Agama Saudi, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menyampaikan pernyataan tentang pentingnya mempelajari fikih, pentingnya belajar ilmu agama, terutama mempelajari fikih. Dan beliau juga menyampaikan beberapa karya yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, terutama karya yang ditulis oleh beberapa ulama. Kemudian siapakah ulamanya?
Ulama yang menulis kitab ini disebutkan dalam Muqaddimah Amanah yang disampaikan oleh penerbit. Mereka adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Yang kedua, Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Mutiri atau Al-Mutiri. Yang ketiga, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sinyatan Al-Umari. Yang keempat, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif Al-Hijari. Berarti ada 4 ulama yang di sini disebutkan yang terlibat dalam penulisan buku ini. Kemudian buku ini dimurojaah oleh 2 kibar ulama. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ali bin Muhammad Al-Faqihi dan yang kedua Dr. Jamal bin Muhammad As-Sayyid. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian yang kita lakukan ini bisa istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari buku ini. Dan kajian kita adalah kajian yang kedua yang khusus membahas masalah fikih ibadah diselenggarakan oleh komunitas kajian Paduka London dan disiarkan secara langsung melalui live di YouTube dan channel YouTube dan fanpage Amin Nur Baiz. Tayyib. Berikutnya kita langsung masuk kepada Muqaddimah fikih sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu Kitabut Thaharah. Saya akan menggunakan share screen untuk membantu penjelasan. Bismillah. Dalam buku para ulama ada istilah kitab, ada istilah bab. Istilah dalam buku ulama. Ada istilah kitab, ada istilah bab. Kemudian ada istilah fasal. Ya. Kitab itu dalam bahasa kita sama dengan bab. Sedangkan bab itu subbab. Kalau fasal berarti dia judul dalam subbab. Ya, kurang lebih 3 ini yang sering kita jumpai dalam buku-buku para ulama. Karena itu kalau di sini disebutkan Kitabut Thaharah, maksudnya adalah bab tentang thaharah. Sehingga kalau kita membaca footnote, misalnya, hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman. Itu maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, di bab tentang iman. Nah, orang kalau tidak paham tentang istilah seperti ini, kadang dia kebingungan. Hadis riwayat Bukhari di Kitabul Iman. Kitabul Iman itu yang mana? Berarti Bukhari punya kitab banyak. Nanti kitab iman, kitab toharoh, kitab sholat, kitab. Padahal yang dimaksud adalah bab iman, bab sholat, bab toharoh yang ada dalam Sahih Bukhari. Karena bab dalam istilah para ulama disebut dengan kitab. Kemudian Kitabut Thaharah berisi 10 bab. Di buku ini Kitabut Thaharah berisi 10 bab. Bab yang pertama tentang ahkamut thaharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Di sini ada satu tambahan lagi yaitu masail. Masail ini berarti judul atau kasus gitu ya. Kasus yang disebutkan oleh penulis di bawah fasal. Dalam bab thaharah atau dalam Kitabut Thaharah penulis menyebutkan ada 10 bab. Kemudian dalam satu bab ada beberapa masail. Mas'alatul ula, kasus yang pertama terkait pengertian thaharah dan penjelasan tentang pentingnya thaharah serta pembagian thaharah. Kemudian penulis menyampaikan bahwa thaharah secara garis besar dibagi menjadi 2. Thaharah ada 2. Yang pertama ada thaharah maknawi dan yang kedua ada thaharah hissi. Thaharah maknawi artinya thaharah abstrak. Dan yang dimaksud di situ adalah thaharah hati, kesucian hati.
Karena perbuatan syirik itu perbuatan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik disebut najis. Najisnya adalah najis abstrak. Karena fisik orang musyrik suci atau najis? Fisiknya suci. Apa dalilnya kalau fisik orang musyrik itu suci? Kita diizinkan lelaki muslim untuk menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Dan yang namanya menikah pasti akan terjadi sentuhan badan. Sehingga nggak mungkin boleh menikahi wanita ahli kitab yang mereka juga musyrik karena mereka menyembah Yesus, menyembah Uzair. Mereka musyrik. Boleh menikahi wanita ahli kitab tapi nggak boleh disentuh. Nah, terus apa fungsi menikah? Sementara di situ tidak boleh ada sentuhan. Sehingga bolehnya menikahi wanita ahli kitab menunjukkan bahwa fisik orang kafir itu tidak najis. Baik dia hidup maupun mati. Karena itulah Nabi SAW ketika dalam peristiwa perang, termasuk terutama adalah ketika peristiwa perang Badar, begitu usai perang, beliau perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan gembong-gembong musyrikin. Untuk mengumpulkan mayit-mayit gembong musyrikin. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa gembong-gembong musyrikin yang lain. Lalu mayat-mayat itu diseret, lalu dimasukkan ke dalam sumur-sumur, atau di dalam satu sumur yang ada di Badar. Kemudian Nabi SAW berceramah di hadapan mereka. Sehingga terjadi sentuhan fisik yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memindahkan mayit-mayit orang kafir itu. Karena itu yang dimaksud musyrik itu najis, seperti yang ada di surat At-Taubah, ada di surat At-Taubah ayat 28, yang dimaksud najis di situ adalah najis maknawi atau najis abstrak, dalam arti fisiknya suci, tapi batinnya najis. Sehingga semua perbuatan kesyirikan dan penyimpangan akidah adalah keyakinan yang najis. Karena itu siapa yang membawa keyakinan najis seperti ini sampai mati, maka dia tidak akan bisa untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin." Orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan masuk surga. Karena surga hanya berlaku untuk mereka yang hatinya suci. Dan itulah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin. Sedangkan orang yang hatinya najis, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan surga. Kemudian yang kedua adalah taharah hissi. Makna taharah hissi adalah tayyib. Atau dari sini kita bisa memaknai sebagai tambahan tentang taharah maknawi. Nabi SAW pernah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ada hadis yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Bersuci itu setengah dari iman. Apa yang dimaksud bersuci setengah dari iman? Sebagian ulama mengatakan, ada khilaf dalam menafsirkan hadis ini, tapi saya sebutkan salah satu pendapat yang masih berkaitan dengan makna taharah maknawi. Sebagian ulama mengatakan makna at-tuhur di sini adalah tuhur maknawi. Sehingga at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman, maksudnya adalah kesucian batin dari syirik. Itu sebagian atau setengah iman. Sisa imannya apa? Sisa keimannya ada ketaatan. Sisanya yang setengahnya adalah ketaatan. Ada orang yang tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin, tidak menyembah makhluk apa. Tapi ketika dia nggak mau taat kepada Allah, berarti betul dia tidak berbuat syirik, namun dia tidak melakukan ketaatan.
Sehingga iman itu setengahnya meninggalkan kesyirikan, setengahnya mengamalkan perintah. Itulah iman. Siapa yang bisa menggabungkan ini? Dia mengamalkan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah, faqad tammal iman, maka sempurnalah iman. Kemudian yang berikutnya adalah taharah hissi. Apa yang dimaksud dengan taharah hissi? Taharah hissi berarti taharah yang lawannya abstrak, konkret. Sesuatu yang berwujud. Beliau kasih istilah taharah hissi. Dan taharah hissi berarti kesucian fisik. Kesucian fisik ada dua. Yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas. Yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas. Dan di sini beliau sebutkan, yang kedua adalah taharah hissiyah, taharah yang sifatnya konkret, dalam secara makna istilah, raf'ul hadasi wa zawalul khabas. Orang tidak mengalami hadas dan telah hilang al-khabas, yaitu najis yang ada pada dirinya. Dan dua ini, baik hadas maupun najis, itu menjadi penghalang terbesar bagi orang untuk bisa melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan ada taharah. Seperti sholat. Atau menurut sebagian ulama adalah tawaf. Sehingga kalau ada orang yang sholat membawa najis, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana sholat dalam kondisi hadas, hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Ini masalah yang pertama. Kemudian beliau memberikan tambahan, keterangan tambahan untuk najis. Di situ ada tiga. Ada tiga jenis najis. Ada najis berat, mughaladah, tapi di sini tidak ada istilah mughaladah ya. Wal khabatsu ala salasati anwa. Najis ada tiga macam. Najis yang wajib dicuci. Yang kedua, najis yang wajib untuk diperciki, ya, disiram. Dan yang ketiga adalah najis yang wajib untuk diusap. Najis ada tiga, yang wajib dicuci, yang wajib untuk disiram, dan wajib untuk diusap. Baik, kita punya istilah yang lain. Ada najis mughaladhah, ada najis mutawasithah, dan ada najis mukhaffafa. Ada najis mughaladhah, mutawassithah, dan najis mukhaffafa. Istilah ini sudah cukup umum, sering kita dengar, apalagi bagi Anda yang pernah belajar di madrasah. Insya Allah istilah ini bukan sesuatu yang baru. Tayyib, walhamdulillah. Agar bisa baik. Kemudian berikutnya adalah hadas. Hadas ada dua, di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah hadas asghar, dan yang kedua hadas akbar. Insya Allah ini bukan satu yang asing, kita sudah sering mendengarnya. Hadas asghar dia disucikan dengan cara menggunakan wudhu dan tayamum, dan hadas akbar disucikan dengan cara mandi besar dan tayamum. Kemudian berikutnya masalah asaniyah, masalah yang kedua. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi masalah pertama tentang toharoh, ini kami kasih nomor 1 ya. Kemudian masalah yang kedua adalah media untuk bersuci. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah. Media untuk bersuci. Media untuk bersuci itu ada dua. Yang pertama adalah air, dan yang kedua tanah. Yang diistilahkan oleh sebagian ulama ada media asal. Media asal.
Dan ada yang kedua adalah media badal, media pengganti. Ada media asal dan ada media badal. Ini artinya pengganti. Media asal adalah air, sedangkan media pengganti adalah tanah. Baik. Dan secara kaidah tidak boleh menggunakan media badal kecuali jika tidak bisa menggunakan media asal. Ini kaidah. Tidak boleh menggunakan media badal kecuali jika tidak bisa menggunakan media asal. Baik. Jika ada orang yang dia bisa menggunakan media asal, tapi dia tidak menggunakannya, tapi malah memilih ke badal, maka toharohnya batal. Ini kaidah. Tayamum padahal dia masih bisa menggunakan air, maka toharohnya batal. Nah, di sini penulis menyebutkan tentang macam-macam air, tentang media asal. Kita akan bahas terlebih khusus tentang macam-macam air. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada air, ada zat cair. Kalau air dalam istilah fikih disebut dengan al-ma al-mutlaq. Al-ma'ul mutlaq. Tulisannya al-ma al-mutlaq. Sedangkan zat cair disebut dengan mutlaqul ma. Mutlaqul ma. Kok dibolak-balik, Pak? Ya, tapi itu maknanya beda. Kalau zat cair dalam istilah fikih disebut dengan mutlaqul ma. Pertanyaannya, apakah semua zat cair itu air? Tidak. Apakah semua air zat cair? Ya, jelas. Tentu. Baik. Terus yang boleh dipakai untuk wudhu yang mana? Untuk wudhu dan mandi. Yang boleh digunakan untuk wudhu atau mandi adalah air dan bukan zat cair. Karena tidak semua zat cair bisa dipakai untuk wudhu. Dan banyak zat cair yang tidak bisa digunakan untuk wudhu. Contohnya apa sih, Pak, zat cair yang tidak bisa dipakai untuk wudhu? Contohnya ya, kopi, bensin, apalagi santan, dudolodeh, dan aneka zat cair yang ada di sekitar kita. Ini tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci meskipun dia cairan. Meskipun dia berupa cairan. Nah, terkadang begini, air bisa, atau ini ya, al-ma'ul mutlaq bisa berubah menjadi mutlaqul ma' karena sebab tertentu. Berubah menjadi mutlaqul ma' karena sebab tertentu. Dan kalau sudah berubah menjadi mutlaqul ma', maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya kopi. Ya. Kopi itu dominan apa? Air. 1 sendok kopi dikasih air 1 gelas, tambah gula. Dominan air. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah bukan lagi air, tapi kopi. Teh. Ya. Teh manis. Itu air atau bukan? Masih air ya? Air teh. Berarti boleh nggak dipakai untuk wudhu? Ada orang yang misalnya camping di sebuah daerah, nggak ada air.
tapi dia membawa 1 botol teh. Saya tidak bahas, wah nanti kalau orang yang wudhu pakai 1 botol teh dia nggak minum. Anggap saja dia masih punya minuman yang lain. Tapi yang satu-satunya yang bisa dipakai untuk wudhu teh ini. Boleh nggak dia wudhu pakai teh? Kembali kepada keadaan ini ya. Teh itu ma'ul mutlak atau mutlakul ma'? Apakah dia sudah berubah nama jadi selain air atau masih air? Kalau dia masih air, maka insya Allah masih boleh dipakai untuk wudhu. Sehingga kalau misalnya orang menyebut ini air teh, ini air teh, artinya dia masih berstatus sebagai air, maka boleh dipakai wudhu. Seperti air yang dicampur dengan kaporit, dicampur dengan kapur barus, dicampur dengan sabun, itu orang masih nyebut air, maka masih boleh dipakai wudhu. Tapi kalau sudah berubah, oh ini bukan air, ini deterjen, ya. Deterjen cair, maka dia tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Tayyib. Kemudian ketika orang tidak mendapatkan air, maka dia tidak boleh bersuci dengan benda apapun selain tanah. Di sini ditegaskan wala tahsulut taharatu bima'in ghairal ma' kal khalli wal benzin wal asir wal limun wa ma syabahu dzalika. Falau kanat at-tahara tahsulu bima'in ghairil ma' lanukila adimil ma' ilaihi walam yangkul illa ila turab. Dan toharo tidak bisa dilakukan dengan cairan apapun selain air, sehingga tidak bisa menggunakan tidak bisa berwudu dengan menggunakan cuka, bensin, kemudian jus atau lemon atau semacamnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian nggak menjumpai air, silahkan tayamum dengan menggunakan tangan. Andaikan toharoh bisa dilakukan dengan cairan selain air, tentu orang yang nggak menjumpai air akan Allah arahkan silahkan gunakan zat cair yang lain. Namun Allah tidak memindahkan, Allah tidak memerintahkan untuk menggunakan benda yang lain ketika tidak ketemu air selain menggunakan tanah. Berarti kalau tidak ketemu al-ma'ul mutlak, maka kita tidak boleh menggunakan mutlakul ma', tapi yang kita gunakan adalah media pengganti, yaitu media badal itulah tanah. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke masalah yang baru, yaitu air yang tercampur dengan najis. Air kecampuran najis. Air suci yang kecampuran najis. Di sini ditegaskan bahwa ketika air kecampuran najis lalu berubah salah satu, bukan ketiganya, berubah salah satu dari rasa, bau, rasa, dan warna. Air kecampuran najis kemudian berubah salah satu dari bau, rasa, dan warna, maka statusnya jadi najis. Statusnya jadi najis. Dan di sini ditegaskan bil ijma, berdasar ijma. Dan ijma itu dalil. Ijma itu termasuk dalil. Apa dalil bahwasanya ijma adalah dalil? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga begini, jika terjadi perbedaan pendapat, Allah perintahkan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, berarti itu hujjah. Sudah bisa jadi dalil. Maka ijma adalah dalil. Baik.
Nah, jika air sudah najis, maka tidak bisa dipakai untuk media bersuci. Karena dia sendiri sudah najis. Baik sedikit maupun banyak. Ya, baik sedikit maupun banyak. Ada air yang banyak, lalu kecampuran najis. Kemudian dia berubah bau, rasa, dan warna. Padahal dia satu gentong besar. Maka statusnya najis. Sumur kemasukan apa misalnya tikus. Terus Masya Allah, bau bangkainya menyengat. Maka air sumur ini harus dikuras. Karena telah berubah salah satu dari bau, rasa, maupun warna. Baik. Sehingga dari sini, beliau hendak menyampaikan macam-macam air dilihat dari status. Di situ ada dua. Pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air najis. Sehingga dia tidak mensucikan. Karena benda najis tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis. Sehingga tidak bisa dipakai untuk wudhu dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada kaidah tidak boleh menyiram najis dengan najis. Ya, percuma saja. Kalau najis disiram dengan najis, berarti najisnya enggak hilang. Najis pertama pergi, datang najis kedua. Nah, ini kan sama saja. Sudah? Kemudian ada pembagian yang umum dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Tapi ini tidak disetujui oleh mazhab Hambali. Sementara buku yang kita pelajari ini lebih dekat ke arah mazhab Hambali. Air suci yang tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan. Ini ma'ruf dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga ada air yang dia suci. Dalam arti ketika terkena badan kita, nggak perlu dicuci. Tapi dia nggak boleh dipakai untuk berwudu. Itu yang disebut dengan tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh mazhab Hambali. Karena kalau suci ya tentu saja dia bisa mensucikan. Kecuali jika dia bukan air seperti kopi, kemudian santan, bensin, dan seterusnya. Baik, kita anggap ini selesai. Kemudian kita beralih ke masalah yang keempat. Di masalah yang keempat, penulis menyampaikan tentang air yang bercampur dengan benda suci. Air bercampur dengan benda suci. Ya. Seperti dedaunan, kemudian sabun, termasuk juga daun bidara, termasuk odol, dan seterusnya. Fas-sahihu annahu tahurun yajuzu tatahhuru bihi. Pendapat yang benar boleh dipakai untuk bersuci. Dan boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Sehingga air yang bercampur dengan benda suci, statusnya tetap suci, dan masih bisa dipakai untuk bersuci. Baik, karena sebenarnya air yang bercampur dengan benda suci itu kan berarti suci tambah suci. Jadinya tambah suci. Suci plus suci jadinya suci. Sehingga tetap bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk bersuci, wudhu, dan seterusnya. Nah, penulis menyampaikan dalil bahwa air bercampur benda suci tetap suci. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW tentang memandikan jenazah. Pada saat Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita yang ngurusi jenazah putrinya, Zainab. Beliau SAW bersabda, "Igsilnaha salasan au khamsan."
au aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wasib waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur. Silahkan kalian mandikan putriku dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu sesuai yang kalian inginkan, dicampur dengan air atau menggunakan air yang dicampur daun bidara. Fungsinya apa sih daun bidara ini? Sama seperti sabun, bikin kesep, bikin kesep. Sehingga di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang bersuci dengan menggunakan atau air untuk memandikan jenazah itu menggunakan air plus bidara, atau bisa juga air plus apa misalnya kapur barus, kafur ya, plus kapur barus, plus kamper. Yang itu dalil berarti ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci, maka tidak mengubah statusnya dari bisa mensucikan, sehingga dia tetap bisa mensucikan. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau bercampur seperti ini maka dia tidak lagi bisa mensucikan. Tapi pendapat yang benar bisa mensucikan. Wallahu ta'ala. Baik. Selanjutnya tentang air mustakmal. Air mustakmal. Pembahasan yang kelima. Air mustakmal. Air mustakmal menurut Syafi'iyah tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Menurut Syafi'iyah salah satunya adalah air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah tersentuh badan. Contohnya apa? Orang yang wudhu, maka air yang tersentuh badannya, anggota wudhu, jatuh. Air yang tersentuh badan di anggota wudhu ini namanya air mustakmal. Dulu, ya waktu kita sholat dilanggar. Sholat boleh nggak dilanggar? Boleh. Waktu kita sholat di musola, waktu saya kecil. Di musola dekat rumah saya itu ada kolah besar sekali. Ya, menyebutnya kolah. Ya. Kenapa disebut kolah? Karena harus 2 kulah. Disebut kolah. Ya. Sehingga istilah masyarakat di masa silam menyesuaikan seperti yang ada di hadis. Idza balagal ma'u qullatain, jika air itu sudah memenuhi 2 kulah, lam yahmil al-khabas, maka najis nggak ngefek di situ. Kolah besar sekali ya. Bisa dipakai untuk renang. Mungkin ukurannya berapa tuh? Sekitar 4x3, gede. Nah, mereka ketika wudhu, ya, disediakan gayung-gayung kecil gitu ya. Mereka ketika wudhu berjejer itu, wudhu, wah sambil balik lagi gitu. Mencuci muka, balik lagi jatuh. Cuci tangan, balik lagi jatuh. Nah, itu air mustakmal yang dikumpulkan. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dilakukan seperti ini waktu kecil. Dan pemilik musolahnya, termasuk guru ngaji saya, beliau Nahdien, orang NU. Guru-gurunya yang lain juga banyak NU. Padahal dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal itu tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sehingga air mustakmal tidak bisa dipakai untuk berwudu, meskipun dia suci. Suci dalam arti misalnya dipakai untuk selain wudu, untuk cuci tangan atau apa silahkan. Tapi tidak bisa dipakai untuk wudu. Namun pada prakteknya kayak gitu. Di masjid dekat rumah juga sama. Keran bawahnya ditadai. Nah, bawahnya ditadai. Sehingga orang ketika cuci muka jatuh ke situ, cuci tangan jatuh ke situ. Nanti di ujung dia cuci kaki. Jadi pindah dari keran itu di ujung cuci kaki. Pakai air yang ditampung. Tayyib. Dalam mazhab Hambali, air mustakmal itu suci dan mensucikan.
Air mustakmal suci dan mensucikan. Ini dalam mazhab Hambali. Dan penulis membawakan beberapa dalil di sini. Di antara dalil bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, maka para sahabat berebut ya, untuk nadai air wudu beliau. Ya. Sehingga beliau cuci muka, kena jenggotnya itu ditadai, terus diusap-usapkan. Ketika beliau cuci tangan, ditadai, terus diusap-usapkan. Hatta kadu yaktatilun. Sampai hampir saja mereka itu berantem. Ya, mungkin sikut-sikutan, ya. Karena rebutan dan tempatnya kan sempit. Ya, sehingga mungkin dorong-dorongan, ada yang kedesak dan itu dilakukan oleh para sahabat dalam rangka untuk tabarruk. Hanya khusus Nabi SAW, wafatnya beliau itu tidak lagi dilakukan. Maka tidak ada cerita seperti ini untuk Abu Bakar maupun Umar. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya, mereka mandi bareng. Beliau mandi bareng dengan Fatimah, mandi bareng dengan Aisyah, mandi bareng dengan Ummu Salamah. Dan Aisyah pernah cerita, ya, kami mandi dalam satu wadah. Maksudnya gimana, Pak? Apa bathtub? Masya Allah, beliau tidak punya bathtub, ya. Terus mandi dalam satu wadah itu maksudnya gimana? Ya, satu wadah berisi air dipakai untuk mandi, dicidui pakai tangan. Dicidui pakai tangan, diciprat-cipratkan pakai tangan. Karena dulu tidak seperti kita, gayung ada di mana-mana, mudah untuk mendapatkannya. Sehingga dulu orang punya ember, tapi nggak punya gayung. Lalu ketika mandi, ya diciprat-cipratkan. Aisyah mengatakan kami gantian ketika mengambil. Berarti ketika Aisyah mengambil air itu, tangan Aisyah nyelup, kemudian dipakai untuk nyiram badannya. Artinya apa? Ini air mustakmal. Dan Nabi SAW menggunakannya untuk mandi. Sehingga di sini disampaikan oleh penulis, beliau mandi atau wudu dengan menggunakan air yang dipakai bersama istrinya. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyasin yaqa'u fil ma'i minal mustakmal. Dan seperti ini tidak mungkin bisa terhindar dari bersentuhan badan sehingga pasti mengalami kondisi air mustakmal. Wallahu a'lam. Karena itulah jika air sudah tersentuh badan manusia, dan maka statusnya tetap suci dan bisa mensucikan. Wallahu a'lam. Ini pembahasan yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam tentang sisa minuman. As'ar al-adamiyin wa bahimatil an'am. Su'ur. Apa itu su'ur? Yaitu sisa minuman. Sisa minuman manusia statusnya suci. Baik dia muslim maupun kafir. Baik dia orang yang junub maupun orang yang dalam kondisi suci. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, annaha kanat tashrabu fil ina wa hiya haidun fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiha. Aisyah pernah haid, lalu beliau minum air dengan menggunakan gelas, masih ada sisa diambil oleh Nabi SAW, dan beliau tempelkan bibir Rasulullah SAW di bagian yang ditempeli bibirnya Aisyah. Ya. Yang ini menunjukkan bahasanya sisa air ini statusnya suci. Dengan bahasa lain, berarti air liur manusia itu suci atau najis? Air sisa minuman. Di sini manusia,
Tadi sudah kita sampaikan statusnya suci, baik dia muslim maupun kafir, baik dia dalam kondisi suci maupun hadas. Nah, di situ kan kena liur ya. Berarti air liurnya suci atau najis? Suci. Baik. Sebenarnya ada dalil yang lebih kuat lagi. Kalau air liur itu suci. Apa Pak dalilnya? Anda makan itu menelan. Dan pasti kena kecampuran air liur. Kalau enggak sereden. Ya. Kalau enggak pasti enggak bisa ditelan. Sehingga kita misalnya ngunyah kerupuk. Kalau tanpa air liur, kita enggak bisa nelan. Karena kering. Nah, dengan adanya air liur kita bisa menelan. Kemudian yang kedua adalah air sisa minuman, suur. Yang kedua adalah suur binatang. Untuk binatang yang halal dimakan. Suur binatang yang halal dimakan. Statusnya suci dengan sepakat ulama. Yang kedua, binatang yang haram dimakan. Di sini ada dua pendapat. Dan pendapat yang kuat, fas-sahihu statusnya tahir. Fas-sahihu anna su'uraha tahirun. Pendapat yang benar, su'urnya tahir, suci. Wala yu'assiru fil ma' wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsira. Sehingga tidak ngefek terhadap kesucian air, apalagi jika airnya jumlahnya banyak. Maka ada tempat yang diminum oleh kucing, ya. Terus air ini statusnya gimana? Suci. Kecuali pada satu keadaan, yaitu su'ur kalb. Dan wakadzalikal khinzir, dan dimasukkan dalam ini adalah babi. Yang benar, di sini ulama khilaf, dan pendapat yang benar adalah suci. Kecuali sisa minum anjing, yang ini berdasarkan nas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini berdasar hadis ya, dan babi. Yang ini berdasar kias. Nah, ada sebagian ulama yang mengkiaskan jika sisa minum anjing statusnya najis, maka babi juga najis. Kenapa? Karena babi itu lebih jelek dibandingkan anjing. Ya, lebih najis dibandingkan anjing. Ini berdasarkan kias. Baik. Dan untuk yang ketiga ini, sisa minuman anjing, jika mau dibersihkan, maka airnya dibuang, kemudian wadahnya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan, Ustaz? Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan saja, Ustaz? Baik, silakan Bapak. Baik. Yang pertama saya share screen ya, Ustaz. Silakan. Baik. Ini pertanyaan pertama, Pak Ustadz, saya pernah mendengar tentang sabun taharah. Sabun yang katanya terbuat dari kandungan tanah 90% dan sisanya zat-zat lain. Apakah boleh membersihkan najis, misalnya jilatan anjing dengan sabun taharah? Masya Allah. Kreatif nih. Baru pertama kali saya mendengar ini. Oh gitu. Sabun taharah. Nah. Ya. Kalau sabun janda, saya pernah dengar. Pernah dengar, Bang? Oh, enggak, Masya Allah ya. Lu ada ya. Jadi wanita yang sedang mengalami iddah itu kan tidak boleh menggunakan wewangian.
Oke. Terus kalau sabunan gimana? Kalau sabunan berarti dia harus menggunakan yang tidak berbau. Nah, itu makanya disebut dengan sabun rondo. Nah, sekarang kita ada satu istilah baru lagi, sabun toharo. Semua sabun tuh toharo ya, karena hukum asal sabun itu suci. Tapi bisakah kita merakit sebuah sabun khusus untuk tadi ya, sabun untuk membersihkan apa tadi? Najis. Liur anjing, wadah yang dijilat anjing. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita lihat hadisnya, coba dilihat hadisnya ya. Baik. Kalau kita lihat hadisnya di masalah yang kelima tadi yang sudah dibahas oleh penulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Tuhuru ina'i ahadikum. Yang lebih tepat dibaca tuhuru, bukan tahuru. Tuhuru ina'i ahadikum. Cara mensucikan wadah kalian. Di sini hadisnya bunyinya kayak gini ya. Cara mensucikan wadah yang dijilati anjing ketika minum. Adalah dicuci 7 kali. Ayyughsilahu sab'a marratin. Yang pertama menggunakan tanah. Kalimatnya kayak gini. Berarti unsur tanah itu dilibatkan berapa kali? Sekali, yaitu di depan. Sedangkan lanjutannya air gosok siram. Air gosok siram. Dan gosoknya bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan benda-benda yang lain. Dicuci sebanyak 7 kali. Baik, maka tidak perlu menggunakan sabun seperti ini yang saya pahami, karena nanti jadinya ketika dia tadi dinyatakan dalam pertanyaan 90% unsurnya adalah tanah, berarti tanah itu dipakai selama 7 kali. Padahal teks hadisnya dia dipakai sekali bagian yang pertama. Baik, saya coba saya seriusi bagian ini, tapi dan kayaknya nggak ada pembahasan tentang ini, setahu saya. Cara menghilangkan ini, please move this windows. Caranya gimana? Ada Windows ya. Hilang ya? Hilang sendiri. Muncul tapi lagi. Bergerak lagi, mouse-nya keluar lagi. Ini apa Pak ini? Kurang tahu ini dari sana. Dari kemarin ada kayak gini. Baik. Kita lanjutkan. Ya, nggak apa-apa Ustaz, bisa lihat kita, insya Allah. Bisa lihat ya. Bisa. Jadi untuk kasus liur anjing. Najisnya liur anjing. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan liur anjing najis berat, najis mughaladah, najis berat dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Sehingga benda apapun yang kena liur anjing, maka dia harus dicuci 7 kali. Ini konsekuensinya, benda apapun yang terkena liur anjing harus dicuci 7 kali. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, liur anjing yang statusnya najis berat hanya, kita tuliskan,
hanya untuk kasus anjing yang menjilati wadah berisi air, anjing yang menjilati wadah berisi air ketika minum. Namun jika anjingnya menjilati tangan kita, kaki, pakaian, menjilati lantai, kursi, dan seterusnya, statusnya tidak sampai najis berat, tapi najis biasa. Sehingga cukup dicuci sekali. Namun, jika dia menjilati yang kering, maka di sini cukup dicuci sekali. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, atau dalam Islam kita diperbolehkan untuk menggunakan anjing pemburu. Dan anjing pemburu itu ketika membunuh mangsa dengan cara apa? Gigit. Mungkin nggak tanpa air liur? Tidak mungkin. Sementara tidak ada perintah, kalau anjing itu menggigit barang binatang buruan, maka sebelum dia dimakan, cuci dulu 7 kali. Nggak ada perintah. Perintah nyuci 7 kali hanya berlaku di kasus ada wadah berisi air, lalu ada datang anjing minum. Sudah? Cuci 7 kali. Cuci 7 kali jika apa? Jika kita mau memanfaatkan wadah itu untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau wadah itu nggak kita manfaatin, Pak ini wadah memang khusus untuk air minum anjing. Ya udah biarin aja. Nggak usah dicuci. Kenapa? Kita nggak pakai. Kecuali ya, kalau wadah itu, wah ini sayang kalau dipakai untuk anjing. Kenapa? Tupperware ya Pak. Jadi, ngasih minum anjing pakai mangkok Tupperware. Lalu Anda mau gunakan mangkok ini untuk makan bakso. Nah, sebelum digunakan, cuci 7 kali. Baru boleh dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah, di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, wadah itu benda yang langka. Jarang orang punya. Kalau kita kan, Masya Allah, lemari penuh dengan wadah. Yang disimpan lebih banyak dibandingkan yang dipakai. Tanyakan ke ibu-ibu seperti itu pasti. Yang disimpan dengan yang dipakai banyak yang disimpan. Kalau dulu Masya Allah, orang paling dalam satu rumah cuma punya 2-3 wadah, punya 2-3 piring. Makanya kalau ada wadah berisi air, kemudian anjing minum di situ, wah ini benda berharga yang harus diselamatin. Cara mereka adalah dengan diperintahkan untuk mencuci 7 kali. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, saya share screen Ustaz sebentar. Pertanyaan berikutnya adalah ini Ustaz. Pak Ustadz, apabila ada seorang istri dari Ahlul Kitab yang belum bersuci dari hadas besar, bolehkah suami yang beragama Islam mengumpuli istri ini? Jika yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid. Jika yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid. Kita coba kasih rincian di sini. Istri ahli kitab mengalami hadas besar. Jika yang dimaksud hadas besar di sini adalah haid, lalu dia berhenti dari haid, haidnya selesai, maka sebelum dia mandi, haram hukumnya bagi suami untuk menggauli. Sebelum mandi, haram untuk menggaulinya. Haram untuk hubungan badan. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ada di surat Al-Baqarah ayat 222.
Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dalilnya ini. Coba diperhatikan ya. Anda bisa lihat di share screen. Jauhilah wanita di tempat haidnya. Dan jangan kalian mendekatinya hatta yathur, sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangi. Nah, di sini ada dua kata toharoh yang berdekatan. Yang pertama hatta yathurna. Yang ini maknanya adalah sampai selesai haid. Ketika selesai haid, berarti dia sudah selesai dari hadas besar. Fa'idha tatoharna, yang kedua adalah fa'idha tatoharna, apabila dia telah bersuci, yaitu mandi. Fa'tuhunna, maka silahkan kalian datangi istrinya. Sehingga jika hadasnya adalah hadas besar, dia belum mandi, hadas besarnya berupa haid, maka haram bagi suami yang muslim untuk mendatangi. Yang kedua, hadas besarnya adalah hadas besar junub. Selesai hubungan. Lalu suami sudah mandi. Misalnya junubnya malam, hubungannya malam, terus subuh suami mandi. Setelah subuh, istrinya belum mandi. Ahli kitab nggak sholat subuh. Ya. Boleh nggak si lelaki ini mendatangi lagi istrinya? Sementara dia belum mandi junub. Jawabannya diperbolehkan. Sebelum mandi boleh hubungan badan. Kenapa? Karena dalam mengulang hubungan badan tidak disyaratkan harus sudah mandi. Dan ini berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Sehingga bagi seorang lelaki selesai melakukan hubungan badan, lalu dia misalnya tertidur, terus bangun melakukan hubungan badan lagi, padahal dia belum mandi. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada dua pertanyaan sisa. Ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Baik, ini pertanyaan. Ini apakah boleh bertayamum dengan tanah di pot bunga seandainya tidak ada tanah darat? Boleh selama itu unsur bumi. Bolehkah bertayamum dengan tanah di pot bunga? Jawabannya boleh selama itu unsur bumi. Sehingga tidak masalah tanah yang dibawa di lantai 7 misalnya. Ada orang yang tinggal di apartemen lantai sekian. Dia nggak bisa menyentuh tanah di darat. Maka dia boleh menggunakan tanah yang ada di ruangan itu. Kalau sudah kena, misalnya sudah kena pupuk, itu Ustaz nggak apa-apa juga ya? Boleh. Ya, yang penting tidak bahaya. Tidak apa-apa. Kalau tanahnya kena pupuk, terus dipakai untuk ngusap tangan, kemudian tiba-tiba tangannya hilang, nah itu bahaya. Okay. Tapi kalau nggak sampai berbahaya, enggak apa-apa. Baik. Pertanyaan terakhir ini Ustaz, untuk hari ini, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak beberapa tempat wudhu yang didahului parit air kecil agar kaki-kaki sebelum masuk ke tempat wudhu terbasuh air. Kadang parit-parit tersebut airnya mengalir, tapi banyak yang hanya tergenang. Sehingga saat kita selesai berwudhu, kembali terkena air yang terlihat kotor. Apakah wudhu ini masih sah? Orang yang selesai berwudhu, kemudian kena najis, wudhunya tidak batal. Tapi kalau dia mau sholat, najis itu harus dia bersihkan. Itu kalau terkena najis. Apalagi jika hanya terkena kotoran yang bukan najis. Misalnya selesai wudhu, kemudian nyentuh tanah, tanahnya kotor. Apakah dia harus mengulang wudhu? Jawabannya tidak. Cukup dia cuci tangan, selesai. Selesai wudhu dia misalnya beres-beres sampah, terkena kotoran, maka dia tidak perlu mengulang wudhu, cukup cuci tangan, selanjutnya dia boleh sholat. Sehingga
ketika selesai wudhu lalu dia balik lagi lewat kolam kecil tadi dan ternyata airnya menggenang dan kadang kotor, sementara nggak ada jalan lain kecuali lewat itu, maka wudhu kita tidak batal. Meskipun kita kadang merasa jijik. Makanya desain seperti ini jadinya malah membuat orang tidak nyaman. Saya tidak tahu ya maksudnya seperti apa. Andaikan masuk nyemplung, keluar tidak nyemplung, pintu yang berbeda, itu bagus. Masuknya masuk kolam. Ketika masuk tempat wudhu, cuci kaki di kolam. Terus wudhu, selesai wudhu, dia lewat di tempat yang berbeda, dari pintu yang berbeda. Insya Allah itu jauh lebih bagus. Karena jadinya dia tidak lagi mengulang kotoran yang tadi sudah dia bersihkan di kolam. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ini ada yang bertanya tadi tentang sabun toharoh. Saya bukan promosi tapi saya share bentuk sabunnya, mungkin boleh Ustaz? Silahkan. Sebentar saya buka tadi. Oh sebentar maaf. Sudah terbuka nih. Saya begini nih, oke. Maafin Ustaz, saya agak gaptek namanya. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini Ustaz. Mohon maaf, ini di Amerika rupanya dijual. Jadi bukan di Indonesia. Nah, yang bertanya tadi ingin diperjelas saja mungkin Ustaz, apakah diperbolehkan menggunakan sabun ini untuk menghilangkan najis dari anjing, jilatan anjing, terutama ke tubuh manusia ya? Atau? Nah, wallahu alam. Sertu sama itu apa, Pak? Kenapa sih? Maaf. Ada istilah sertu sama. Itu mereknya mungkin Ustaz. Itu mungkin dari ini merek atau for sertu sama, nggak tahu, ini bahasa dari Amerika ini. Saya kurang jelas. Asalnya Wallahu dari alam. Ada hadis yang mengatakan tentang masalah membersihkan najis anjing. Ada yang mengatakan ulahunna biturab, ada yang mengatakan wasaminuhunna biturab. Yang pertama pakai tanah, ada yang mengatakan yang ujung yang ke-8 pakai tanah. Jadi malah ditambahi 1 yang ke-8. Dan itu ditafsirkan oleh para ulama, bentuknya adalah air bercampur tanah terus digosokkan. Sehingga sabun itu boleh nggak dipakai untuk membersihkan najis anjing tadi jika kandungannya 90% tanah. Saya yakin sebenarnya 90% tanah itu adalah tanah liat. Ya. Tanah liat, maka dia bukan tanah yang bentuknya pasir. Kalau tanah liat ketika digosokkan nanti seperti kita ngecat dinding menggunakan tanah liat. Insya Allah dari sisi tata caranya sudah memenuhi, tapi dia digunakan sekali saja di depan. Ya, setelah itu dibilas, kemudian untuk yang ke-6 berikutnya cukup disiram, kemudian digosok pakai tangan, siram, gosok pakai tangan sebanyak 6 kali. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini sekedar koreksi, itu dari Malaysia Ustaz, bukan dari Amerika. Maaf. Jadi yang dengan demikian ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz untuk hari ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya dan waktunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Alhamdulillah telah selesai. Untuk menyimak kembali kajian ini bisa disimak di YouTube kami _paduka _UK atau di YouTube Ustadz Ami Nurmaiz Fans. Kami mohon
Ya, ada beberapa pertanyaan yang belum tertanyakan, insya Allah di lain kesempatan kita tanyakan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopris.